Pengemudi ojek online tuntut perlindungan payung hukum agar dapat bekerja dengan lebih nyaman. Mereka meminta Presiden untuk tepati janjinya saat bertemu pada 2019 lalu. Ojek online tak bisa dipungkiri jadi salah satu transportasi umum yang diandalkan warga DKI Jakarta dan juga sejumlah kota-kota besar, baik sebagai alat transportasi, pemesanan makanan, sampai pengiriman barang. Penting banget sih Mas, soalnya kan kemana-mana naik ojol ya, apalagi macet Jakarta, itu penting banget kita bisa satu-satu ngejar waktu. Penting banget sih, soalnya kebetulan dari rumah aku ke tempat kerja aku juga lumayan jauh, terus lebih praktis juga kan, bisa pesan sewaktu-waktu dan di mana aja gitu. Kalau menurut aku ojol saat ini beneran penting ya kalau di tempat aku, karena kan itu bisa ojol tuh jadi lebih praktis, karena aku juga rumahnya nggak ada di lingkungan yang transportasi umum, terus juga dia juga langsung bisa datang ke rumah aku, jadi itu juga nggak buang-buang waktu saya gitu. Dari sekitar 4 juta pengemudi online di Indonesia, 1 juta beroperasi di Jabodetabek. Walau banyak yang meraih rezeki dari profesi ini, ada kekhawatiran karena belum ada payung hukum yang membawahi mereka sebagai tenaga kerja. Hal inilah yang mendorong ratusan pengendara ojek online dari Koalisi Ojol Nasional berkumpul di kawasan Patung Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa siang. Membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan, mereka sampaikan kekecewaan keberadaan payung hukum ataupun legalitas bagi mereka masih belum ada. Dari payung hukum atau legalitas itu sendiri, karena dari situ yang akan mengatur, yang meregulasi suatu ketetapan dari pemerintah yang harus dipatuhi oleh para pengusaha aplikasi. Nanti cantolannya banyak, ada perihal tarif, ya, kebijaksanaan tarif, terus juga soal persaingan usaha, terus juga nanti ada sistem punishment dan lain sebagainya. Juga termasuk potongan komisi pendapatan para mitra. Makanya sebelum Bapak Presiden ini istirahat purna bakti, kita tagih sekarang. Para pengemudi ojol ini menagih janji Presiden Jokowi untuk mengeluarkan payung hukum. Salah satunya untuk menjaga hubungan mereka dengan pemilik aplikasi. Sebab saat ini hubungan kerja mereka hanya sebagai mitra, tanpa asuransi dan peluang menjadi pegawai tetap. Tahun 2019 lalu, Presiden Joko Widodo saat temui para pengemudi online sempat berjanji berikan payung hukum yang jelas bagi mereka. Ya intinya kita ingin memberikan sebuah payung hukum yang jelas mengenai kegiatan transportasi online ini, biar semuanya jelas. Dan kan sudah keluar peraturan Menteri 118, kemudian 2018 ya, kemudian ini masih digodok lagi untuk yang ojek online-nya, godok sehingga semuanya memiliki sebuah payung hukum. Kementerian Tenaga Kerja sedang menyusun regulasi yang bertujuan melindungi pengemudi ojek online. Pemerintah dengan DPR belum sepakat. Ya, revisi lalu lintas dan angkutan jalan itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kita sudah ngajukan revisi. Dari Komisi 5 sudah sampai di Balek, kemudian dari Balek sampai ke Bamus, tapi di Bamus masih ada ketidaksinkronan antar fraksi, akhirnya kembali ke Balek lagi yang sudah harusnya disahkan, akhirnya tidak jadi menjadi prioritas. Karena kalau dari Komisi 5 udah clear, kita udah sepakati ya bahwa ini jadi prioritas. Tapi waktu kita mau dorong ke paripurna, ada beda pendapat antar fraksi bahwa ada yang menganggap sebagian ini belum waktunya untuk dilakukan revisi. Teman-teman silakan carilah ya fraksi mana yang tidak setuju. Ada beberapa hal yang akan diatur, diantaranya ada persyaratan kerja minimal berusia 18 tahun, terkait komisi dan intensif atau bonus yang harus disepakati oleh perusahaan dengan mitra pengemudi taksi dan ojek online. Selain itu, waktu kerja tidak boleh lebih dari 12 jam per hari. Aplikator wajib mendaftarkan driver taksi ataupun ojek online dan kurir dalam program jaminan sosial sebagai peserta bukan penerima upah. Serta ada syarat-syarat terkait keselamatan dan kesehatan kerja.
Rifki Rizkian Syori melaporkan untuk NET.